Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ampuni Akbar dengan NPM 257822101. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands on di lab 10 ya. Di lab 10 itu kita harus mahasiswa menjelaskan logika komputer program untuk setiap latihan 1 sampai 3, menunjukkan shortcode yang diambil langsung dari GitHub. Sebenarnya perintah git checkout ya. Kita langsung saja kita di semester 2 semester C di lab 10 salah. Ini kita di ini sih di terus ada lagi lu di kita git check out, kita masukkan ini kita kan di satu. Oke, nah ini di apa latihan 1 kita buka programnya. Oke, di konsep utama ini itu adalah utama komunikasi berbasis soket. Nah, mana remote agent ini berpihak sebagai inilah si server, sedangkan si controller ini sebagai klien. Nah, si agen ini pihak yang membuka pintu atau kita membuka pintu port ya, dan menunggu ada yang datang, ada yang terhubung seperti itu. Sedangkan si controller ini atau si klien ini itu pihak yang yang mengetuk pintu untuk menghubungi IP dan pertujuannya untuk seperti memulai komunikasi lah dengan si agen ini, seperti itu ya. Terus di utama itu saya itu menggunakan host 117.0.0.1 ya, terus ada portnya itu 99. Nah, terus soket ini itu membuat objek soket baru yang khususnya menggunakan IPv4 dengan protokol TCP. Terus ada bin. Nah, bin ini mengikat soket tersebut ke alamat IP dan port yang sudah ditentukan, ini portnya. Terus listen 1 ini itu adalah seperti agen mulai mendengarkan koneksi yang masuk. Angka 1 ini hanya berarti agen ini hanya menampung satu antrean koneksi. Nah, seperti itu. Nah, accept program ini akan terhenti sejenak di sini sampai ada si controller yang berhasil terhubung seperti itu. Terus ada pesan session ready ini ketika si controller berhasil terhubung, agen mulai mengirimkan pesan session ready yang diubah menjadi format bytes. Nah, format bytes menggunakan encode. Nah, terus ini ya penutup akhir sesi ke controller dan mematikan soket agen itu sendiri. Terus
ini sama seperti tadi soket. Terus mana ya, connect. Nah ini connect ini, controller secara aktif itu mencoba menyambungkan dirinya ke alamat IP dan port yang dimiliki agen. Nah terus ada REC finish 1024 itu adalah setelah terhubung controller siap menerima pesan dari agen. Nah, angkanya itu 1024 itu adalah ukuran maksimum data dalam bytes ya, BYTS yang bisa diterima satu kali baca seperti itu. Terus mengubah ini ya, di kode ini itu mengubah data bits BYTE yang diterima kembali menjadi teks string agar manusia bisa dibaca, agar manusia bisa membaca, agar bisa dibaca manusia. Nah, seperti itulah. Terus lanjut kita ke ini ya, ke latihan 2. Sudah ya. Oh, kita isi dulu deh. Lupa. Kita isi apa ya formatnya. Hai. Ish. Ini aja dulu deh. Sendiri. Nah, terus ini lanjut lagi di latihan kedua itu ada sedikit beberapa tambahan. Nah, ini kayak agen menyapa terlebih dahulu ya, kayak seperti tadi ya, controller merespon dengan baik dan mengirim instruksi mengirimkan instruksi lah. Terus agen menerimanya instruksi tersebut dan membedah terus dan menyiapkan untuk dieksekusi lah, untuk komunikasi. Terus sama seperti itu listen ya, listen ready ya. Terus ada berapa tadi tambahnya, ini split ini sama apa ya? Nah ini terus apa ya, split ini itu bagian dari bagian apa ya, seperti kayak bagian krusial lah. Agen itu memiliki string yang diterima berdasarkan karakter titik dua. Titik dua ini split nih keluar. Terus ia membagi secara persis ke dalam 3 variabel, itu ada port, task, dan comment. Nah, terus dari replace ini saat menggunakan ia mencetak hasilnya. Agen menggunakan replace itu untuk apa ya, kembalikan karakter garis bawah, garis spasi kembali itu sehingga formatnya itu lebih rapi lah untuk dibaca. Terus udah ini aja. Terus kita ke class controller. Di class controller itu kita menggunakan fungsi input. Input tadi. Input ini itu apa ya? Controller meminta penggunanya itu mengirimkan instruksi dengan format yang wajib adalah seperti contoh itu yang tadi itu seperti port, task, dan comment. Contohnya itu ya seperti tadi ini saya yang ini hai halo seperti itu ya. Terus pilot nih itu apa ya, pilot replace
replace ini ya, payload replace nih, payload command replace ini apa ya, sebelum kirim ia script mengganti setiap spasi yang kosong dengan garis bawah. Terus dengan menggunakan replace tadi itu, menggunakan replace ini apa ya, dilakukan agar format data yang dikirim melalui payload tetap aman dan tanpa spasi dan jaring dan tidak terputus dari di jaringan seperti itu. Terus apa ya, encode tadi tuh terus encode juga ya encode tadi belum ding encode. Terus encode ini mengubah payload tadi itu menjadi BYTS menggunakan encode. Nah, encode dengan mengirimkannya ke agen menggunakan sendal NDL. Nah, seperti itu. Itu latihan kedua ya. Terus kita lanjut latihan ketiga. Kok akhirnya di sini sih? Latihan 3. Ini berubah tuh. Ini berubah tuh. Coba tuh. Berubah langsung. Oh, kita nggak perlu ini video soal ya. Ada sedikit berisik suara burung ataupun suara kucing. Sebenarnya tinggal gini lagi. Nah, ini di di latihan 3 itu kita menggunakan sistem otomatis threading. Nah, program ini itu komunikasi dua arah yang menggunakan arsitektur client server. Nah, yang seperti yang tadi itu, dan itu implementasi dasarnya itu menggunakan threading. Seperti apa ya? Bingung saya juga mikirnya. Terus kita ke remote agent ya. Nah, seperti tadi agen menggunakan remote IP 172.0.1 dan port 9. Untuk mencegah errornya, keterjadian agen dilengkapi opsi mana tadi? Coba saya sebentar. Mana sih? Bentar, mana ya itu? Pelan-pelan dari ini. Ini kita ini ya, belum mana ya? Berapa ini kan? Sebentar, masih nyari di mana ya? Nggak ada sih. Ya udah lanjutlah. Apa ya? Lanjut ke multi-threading server ini apa ya? Ini server ya. Agen ini berjalan pada looping tanpa batas, itu menggunakan while true agar selalu aktif. Nah, setiap controller baru terhubung ke agen
terhubung, terus agen itu tidak melayaninya langsung, melainkan melimpahkan tugasnya tersebut kepada thread. Nah, pekerjaan terbaru tuh trading rate. Trading rate itu eh mana tadi sih? Tadi ada dulu kalau sini. Nah, ini trading rate itu juga diatur sebagai diamond. Nah, sistem ini juga mencetak total trade yang sedang aktif bekerja untuk melakukan pemantauan, ya, seperti itu. Terus data instruksi yang dipecah menjadi 3 variabel. Mana sih split? Nah, ini yang diubah menjadi 3 variabel berdasarkan karakter titik 2 dengan dengan batasan pemecahan maksimum 2 kali ini. Max split sama dengan 2. Ketika bagian tersebut adalah port, text, dan comment, agen juga menghapus garis bawah pada instruksi sebelum mencetaknya di layar. Terus ini penanganan error handling itu saya menggunakan try except yang ini sangat bagus ya. Juga yang mampu menangkal ya atau menangkis error seperti data kosong, terus kegagalan saat dekode, terus hingga koneksi klien yang terputus mendadak, connection reset error. Oh ini, nah ini tadi nah. Sehingga terus saya pertama itu tetap hidup walaupun menjadi masalah pada satu sesi ya, seperti itu. Terus kita ke controller. Nah, di controller itu saat controller dijalankan melalui terminal, ya, controller ini dapat membaca argumen untuk menamai dirinya ya. Jika pengguna itu tidak memberikan argumen nama, controller juga itu akan otomatis menggunakan nama default, yaitu X ini. Nah, ini. Terus pengguna juga untuk diminta memasukkan perintah dengan format baku, yaitu port, text, comment sebelum data yang dikirimkan. Script akan validasi apakah format tersebut sudah memiliki 3 bagian dipisahkan, titik 2 seperti itu ya. Jika formatnya salah, pengirimannya akan dibatalkan, seperti itu ya. Seperti itu. Sama ini gede yang berubah ya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke ini lagi. Terus ini yang itu menunjukkan secara live demo modifikasi pada sistem di mana agen hanya merespon teks jika diawali prefix auto text. Nah, itu. Nah, sebentar ini jalankan ya. Kok closing? Astagfirullah. Kita menjadikan pakai Viscode aja ya. Kok nggak mau sih? Sebentar. Itu kan banyak. Closing dulu aja deh. Ya sudah, ya ini kodenya ya, karena kita sudah di latihan 3, tag latihan 3. Kita di agen itu sebentar.
tambahin kelas. Apaan dah? Tuh kelas di sini nih. Mana tadi ya? Ini nih. Salin aja. Terus pakai arrow. Pas benar. Terus handling data, instruksi data. Ini data. Sebentar. Tadi kode. Nah, kita sini. Sebentar ini. Itu tadi. Sudah saja tadi kode. Kita hapus dulu. Itu if terus not di hapus nih. Is ini ada auto text. Tuh text. Terus data
izinkan. Dicoba satu. Rasis mana tadi ngetiknya, astagfirullah, salah cuy, salah. Terus kita masukkan di titik dua sini, terus itu. Ya Tuhan, tadi tidak bisa dihapus cuy, salah kita. Hapus. Terus ini tekan banget cuy. Sudah ini tambahan tadi ya, benar replace terus terus ini enter. Ini masih banyak kode enter. Itu kita ini benar sih, udah saya kerjain ya, cuma lupa. Pas itu kita enter, terus itu print. Aduh. Oh, jadi begini sih.
kedua kurung ke bawah terus terus itu salah, astagfirullah, kok kayak gini sih. Kode dialog terus salin aja ini. Ikut terus kita ini lagi dulu ya sebelum oke, ini kita ganti ini itu memutuskan koleksi memutuskan koneksi secara paksa karena terus kita tambahkan titik close. Nah, enter terus kita tambahkan astagfirullah turun terus enter. Setelah itu sudah ya, kita coba lagi salah atau tidak. Oke, kita di nama jaket itu masuk pintar
terus ada belok try itu sampai lewat respon. Terus sudah ya, sudah cek dulu tuh. Nah, udah segini. Nah, seperti itu kita enter. Terus respon ini kita tambahin else. Udah dong, tambahin else respon dari agen. Terus ya koneksi ditolak oleh agen terus secara paksa. Soket ditutup. Ini kita tambahin lagi, itu di tambahin apaan sih ini, connection reset error. Nah, sumpah dah ini sering banget Biscoff nih, koneksi reset atau ditolak lah ya, selesai saja ditolak paksa oleh itu kita coba running ya.
bagian ini 57. Ya, salah, nggak ada tanda kurungnya tadi. Python constructor.py. Aduh, ya salah ini. Ih, ini nih. Kita coba lagi ya. Astagfirullah. Gak mau. Aduh. Python bagian.py. Ini save dulu. Astagfirullah, di save ulang lagi dong. Banyak salahnya ya. Jarang. Nah, itu ya, sudah kita tutup. Astagfirullah, ke close lagi dong. cmd sudah laptopnya sudah, ini juga udah kita share. Selanjutnya kita git push ya. Sudah, ini masih jalan kan. Kita git status. Aduh. Status
Masih ada kesalahan kayaknya. Banyak perubahan ya. Ini kita edit status, kita jalankan. Sudah. Ini sorry. Terus di ini udah, terus kita jalankan, tunjukkan nih, sudah. Terus kita commit ya. Kita commit. Yang maaf itu tadi mencet AI ya. Kita git status, kita itu git master salah git check master astagfirullah, typo. Nggak mau. Tidak di harus kasih spasi. Sudah, kita lanjut git status dulu ya. Masih banyak salah banget nih, saya baru mulai online master. Sudah, kita lanjut sedikit status, itu git install. Git ada di bintang untuk menandai perubahan. Terus kita git commit strip m terus membuat itu apa, handling exception ya, handling exception pasti. Terus handling exception salin aja lah. Terus dan membuat fix auto sudah. Kita tuh langsung git push GitHub master sama lama ini. Sebentar. Terus GitHub master itu kita dapat waktu 20 menit. Terus kita buat tag git tag di 4 git tag untuk tagnya. Nah sudah,
itu git terus trip TAUS. Nah, sudah cek di GitHub kan. Mana ya gateway atau sudah ada perubahan. Terus kita sudah melakukan 4 commit ya. Terus di teksnya juga sudah 4 1, 2, 3 dan 4. Terus gimana? Terus sudah mungkin itu saja sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penjelasan maupun didengar lah. Dan juga tadi maaf agak sempat buka game ini. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan kata dan tidak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.